Ya, gas. Lama ya kita nggak ngebuat konten dekoratif. Padahal sebenarnya kita bermula dari konten-konten dekoratif epoxy resin. Nah, kali ini saya mau menjelaskan biayanya untuk media yang mau saya tuang resin epoxy. Ini dengan ukuran 120 cm, panjangnya atau tingginya itu 3,30 meter. Ini nantinya untuk backdrop. Tapi kita fokus untuk menghitung berapa biayanya, besaran modalnya untuk di satu backdrop dengan ukuran yang saya sebutkan tadi. Pertama-tama kita ngitungnya pasti dengan volume kebutuhan epoxy yang mau kita tuangkan di atas substratnya. Oke, kita lanjut langsung ke tahap penghitungan. Untuk menghitung volumenya sudah sering saya jelaskan dan banyak video-video yang lain, tapi ini include dengan biaya atau HPP-nya. Nanti dengan pigmennya juga ya bisa diketahui berapa modalannya dengan ukuran 120 kali 330. Kita hitung ketebalannya dulu. Karena saya mau membuat ketebalannya ini 2 mili. Nah, jadi gini ya, ada patokannya. Kalau kita buat 2 mili itu kasih kepala 0,2 itu untuk ketebalan, terus lebarnya dikalikan aja berapa luasannya. 0,2 kali 120 kali 330. Ketemunya 7.920. Nah, nanti kita ada pembulatan menjadi 8.000. Nah, 8.000 itu fix. Tebalnya 2 mili, terus luasannya udah fix ya, 8.000. Nah, 8.000 ini artinya per 1000-nya itu 1 liter atau menghabiskan 8 liter. Nah, karena epoxy, semua jenis epoxy ya, coating maupun casting itu dijual satu set, itu isinya 1,5 kilo. Antara berat epoxy dan cairan air atau minyak BBM itu nggak sama, lebih berat epoxy. Untuk mengetahuinya itu sangat gampang dan nggak perlu dikonvert lagi, saya kasih tahu 1,5 kilo epoxy sama dengan 1,3 liter, kurang lebihnya di situ ya, antara itulah turun naiknya. Jadi isi per setnya epoxy harganya yang saya pakai ini Rp280.000. Nah, kemudian untuk per 1,5 kilo menjadi 1,3 liter. Artinya 1,3 liter itu ya kurang lebihnya menghabiskan 6 set. Kurang lebihnya 6 set. Ketemunya menjadi 1.960.000. Itu untuk epoksinya aja, Bro. Nanti belum termasuk pigment. Nah, penggunaan pigment sekarang. Penggunaan pigment itu 5% dari kebutuhan yang mau kita tuang. Jadi kebutuhan kita yang mau kita tuang ini adalah tadi 8 liter atau 8.000 ml itu dikalikan 5%, ketemunya menjadi 450 lah. 450 ini 450 gram ketemunya ya. Artinya dari kuantiti yang kita dapatkan untuk pemakaian pigment ini dikalikan harga. Nah, harga pigment per 1 gram itu beda-beda. Ada yang di atas 100.000, ada yang di bawah sekitaran 50.000. Nah, kita ambilkan flat di tengahnya, 75.000 aja ya harganya yang kita pakai sekarang ini. 75.000 per 100 gramnya. Kalau kita menghabiskan 450 gram, artinya 75.000 kalikan 4,5, ketemunya 337.000. Nah, kemudian kita gabungkan dengan epoksinya menjadi 2.297.000. Itu untuk modal bahan epoksinya aja. Itu belum termasuk lakban, terus gelas ukur, terus yang lain-lain, kopi, apalagi kopinya Darmi itu harus wajib di sini. Kalau nggak ada kopi Darmi, saya tidak bisa ngoceh, Bro. Mungkin banyak orang menganggap HPP-nya kok mahal banget. Bukan mahal, Bro. Cuman karena duit kalian kurang banyak, gitu aja intinya. Kita simpel aja. Yang namanya sebuah karya seni itu tidak ada patokan harga dan tidak ada patokan untuk apa bahannya. Bisa main bahan yang grade-nya tinggi banget, harganya mahal, bisa yang rendah banget. Tergantung kita mau menciptakan kualitas seperti apa. Mau kualitas kacangan atau mau kualitas beneran. Nah, kemudian ini untuk backdrop. Beda kalau untuk meja. Meja itu harus ditambahkan 20% atau 15% minimal dari jumlah yang mau kita tuang. Misalkan ini, ya jumlah yang kita mau tuang itu sekitar 8.000 ml atau 8 liter. Kita tambahkan sekitar 15%, ya kurang lebihnya ya sekitar 9 literan ya, kurang lebihnya gitu ya. Jadi artinya kenapa meja itu harus ada penambahan 15-10%, karena nanti kan di bagian lakbannya itu dibuka melebar ke samping. Jadi kalau tidak ada tambahannya, nanti volume di atas berkurang, hasilnya nggak bisa rata dan nggak bisa maksimal. Dan untuk bagian pinggir biasanya gelombang atau brongkol-brongkol, berintek-berintek, sembuh koyo ngono kuwi lah kurang luwih.
Jadi konco-konco teman-teman, kalau di video ini kurang jelas, nanti tak buatin video yang lain, karena saya sering membuat ulasan seperti ini, tapi banyak juga yang masih menanyakan gimana cara menghitung kebutuhan bahannya. Tadi saya udah jelasin, ini bahkan untuk menghitung kebutuhan biayanya, duitnya, dan mungkin nanti ada yang menganggap itu mahal. Saya jelaskan lagi, bukan mahal, tapi duitnya aja kurang banyak. Oke, kita lanjut untuk proses penuangan seperti biasa, standar aja, nggak ada yang berlebihan, nggak ada yang neko-neko. Untuk pemakaian, untuk proses pengaplikasiannya, nanti next video saya buatin lagi. Epoksi yang saya pakai ini rasio 21 ya, jadi udah saya jelaskan, sering banget saya jelasin rasio 21, dan untuk pemakaiannya juga seperti biasanya. Nah guys, kita kalau buat seperti ini tuh kayak orang main-main aja, jadi nggak ada beban gitu ya, gimana nggak tahu. Emang udah bawaan tire ya. Nah, kita tuang aja ya langsung ya. Oke gas terus ini. Kalau buat seperti ini tuh sangat menyenangkan, berekspresinya seperti kita akan jadi orang nggak waras gitu. Ya ini seperti yang dulu-dulu diurak-urak aja. Intinya semua permukaan itu kalau udah basah nanti dia akan leveling, karena epoksi itu punya sifat self leveling atau merata dengan sendirinya.
Oke, guys, kita tadi di konten ini fokus untuk cara mengetahui budgetnya atau biayanya di media 120 kali 3 meter 30. Dan motifnya standar, udah sering saya buatin di video di channel Bukan Arsitek. Ini motif-motif Darmi melankolis namanya. Kalau pengen tahu, Darmi orangnya cakep, nyekop, bokongnya gede, susunya apalagi gede banget bro. Mungkin sedikit banyak akan memotivasi kalian supaya resin art berkembang di Indonesia. Kalau di channel Bukan Arsitek ini kan banyak menguasai beberapa divisi atau beberapa kerajinan yang mungkin bisa menjadi referensi buat kalian semua. Misalkan ada river table, terus ada membuat cetak-cetakan, molding, seperti wastafel itu sudah ada kita buatin, terus membuat lampu dari resin, terus ini dirty pouring, terus untuk flooring, dan banyak ya kerajinan-kerajinan yang sudah kita buatkan contohnya, sampelnya. Nah, untuk kalian kalau kepingin membeli produk yang saya pakai, nanti silakan cek deskripsi video ini, sudah tak cantumkan nomornya Darmi yang menjual produk epoxy merek Verva yang saya pakai ini. Oke, mungkin ini akan memberikan kalian pandangan baru mengenai seni resin art di Indonesia, karena semakin hari semakin berkembang. Dan kembali, memang untuk biayanya nggak murah. Sebenarnya bukan mahal, tapi karena duitnya nggak ada atau duitnya kurang gitu bro ya. Jadi segala sesuatu itu memang kalau kita mau menciptakan sebuah karya itu ya butuh modal, apalagi kalau kita tahap belajar, tentunya modalnya juga akan banyak karena ada proses gagal. Karena gini, sebenarnya nggak ada yang namanya kegagalan, sebab dari sebuah kegagalan itu kita bisa mendapatkan satu ilmu, peluang yang nantinya akan kita perbaiki. Dan tentunya setelah kita perbaiki, kita akan menciptakan sebuah terobosan baru atau karya-karya baru dan berinovasi terus untuk kemajuan kalian semua. Oke, like, subscribe, jangan lupa, tunggu video selanjutnya. Ciao.